Saya mulai record. Kelihatan. Oke, jadi tingkat tutur dalam bahasa Jawa atau di buku Mandiri dijelaskan yaitu Undo Usuk Boso. Dalam bahasa Jawa ini merupakan materi bab 3 yang termasuk dalam unsur kebahasaan di cerita wayang. Yang pertama yaitu ragam Boso Ngoko. Dalam bahasa Jawa, Boso Ngoko itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Ngoko Lugu. Dan yang kedua itu ini, Ngoko Alus. Ngoko Lugu. Ragam bahasa Jawa Ngoko Lugu itu merupakan ragam bahasa yang penggunaan katanya full menggunakan kata-kata di dalam ragam basa Ngoko. Digunakan ketika kalian berbicara ketika kalian berbicara kepada teman-teman sebaya. Misal yang terlihat di sini Abiyu. Abiyu ketika ngobrol bersama Atra itu kan nggak mungkin pakai bahasa Kromo, pasti menggunakan bahasa Ngoko kalau dalam bahasa Jawa. Nah, ini penggunaannya digunakan untuk berbicara kepada orang yang sebaya. Sebaya itu seumuran, sepantaran. Dan digunakan kepada orang tua ke yang lebih muda. Contoh, orang tua ke anak, guru ke murid, Pak D ke keponakan, Mbah ke cucu. Seperti itu. Ini merupakan contoh kalimatnya. Kowe arep lunga menyang ngendi? Jadi ini subjek. Bentar. Ini subjek. Predikatnya lunga menyang ngendi? Kalimat tanya. Nah, di sini itu dalam basa Ngoko Lugu, subjek, predikat, objek, keterangannya itu full menggunakan basa Ngoko. Jadi dalam satu kalimat itu full pakai basa Ngoko, baik itu subjek, predikat, objek, keterangan maupun ini kalimat pelengkap namanya. Kalimat pelengkap itu bisa berupa kalimat tanya. Nah, seperti itu. Letaknya di sini subjek, predikat, objek maupun keterangan itu full menggunakan basa Ngoko. Lalu yang kedua, basa Ngoko Alus. Basa Ngoko Alus merupakan ragam bahasa Jawa Ngoko yang penggunaan katanya itu bercampur antara tembung Ngoko dan Kromo Inggil. Digunakan untuk berbicara kepada saudara yang lebih tua, misal kalian ke mas ponaan kalian, kalian ke kakak kalian. Lalu kepada orang tua, ke orang yang lebih muda tapi pangkatnya yang lebih tinggi. Jadi misal saya berbicara ke yang di sini kelihatan, saya bicara ke Revan. Anggap saja Revan itu kita ini dalam satu kesatuan tentara. Usia saya sama Revan kan lebih tua saya, tapi pangkat saya itu baru letda, sedangkan pangkat Revan itu jenderal. Jadi ketika saya berbicara kepada Revan, walaupun lebih muda, saya menggunakan Ngoko Alus. Contohnya di sini. Panjenengan arep tindak menyang ngendi? Nah, kuncinya itu ini. Saya mana tuh? Oh, ini. Dalam basa Ngoko Alus, kok gak kena ya nuku ya? Bentar. Oh, ini dah. Dalam basa Ngoko Alus, subjek dan predikat itu menggunakan bahasa kromo
inggil. Sedangkan objek keterangan dan kalimat pelengkapnya itu menggunakan basa ngoko. Seperti itu. Jadi letak perbedaannya itu di subjek dan predikat. Saya tuliskan sebentar rumusnya. Untuk ngoko alus subjek dan predikat menggunakan kromo inggil. Objek, keterangan, dan kalimat pelengkap masih menggunakan basa ngoko. Seperti ini. Ini rumus untuk membedakan tembung ragam ngoko alus dengan ragam ngoko yang lain. Seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ragam basa kromo. Yang pertama, basa kromo itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kromo lugu. Sedangkan ragam basa kromo yang kedua yaitu kromo alus. Bentar. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Yang pertama yaitu kromo lugu. Kromo lugu itu merupakan ragam bahasa Jawa kromo yang penggunaannya tidak bercampur dengan tembung kromo inggil. Jadi seperti ini. Digunakan kepada teman sebaya tapi belum akrab. Jadi untuk percontohannya di sini Lufian ketika awal-awal masuk sekolah itu kan pasti belum kenal dengan teman-temannya. Misal di sini yang kelihatan itu Rahmat. Nah, sewajarnya ketika belum akrab-akrab banget, kalau biasanya kan mungkin masih pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam tingkat tutur bahasa Jawa itu diusahakan ketika berbicara kepada rekan sebaya tapi belum akrab itu menggunakan basa kromo lugu. Contohnya seperti ini. Sampeyan badhe kesah dateng pundi? Sampeyan badhe kesah dateng pundi? Nah, di sini itu ini. Di sini itu subjek dan predikat ini pakai bahasa madya atau bahasa tengahan. Ini merupakan ciri khas dari tembung kromo lugu. Rumusnya seperti ini untuk kromo lugu. Subjek dan predikat pakai bahasa madya, objek, keterangan, dan kalimat pelengkap pakai kromo. Kromonya bukan kromo inggil. Ini bisa juga menggunakan bahasa madya. Jadi di kromo lugu itu biasanya kalau orang-orang menggunakan itu pakai bahasa madya semua. Tapi ada juga yang menggunakan pakai bahasa kromo. Sebagai untuk menunjukkan tingkat kesopanan kepada orang sebaya yang belum akrab. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu kromo alus. Nah, kromo alus ini merupakan ragam bahasa Jawa dengan tingkatan yang paling tinggi. Semua kata dalam kromo alus itu menggunakan tembung kromo inggil atau bahasa kromo inggil. Nah, penggunaannya digunakan kepada orang yang lebih tua. Misal kalian berbicara ke orang tua kalian, cucu berbicara ke kakak atau nenek, keponakan ke Pak D, lalu juga dari orang yang lebih rendah derajatnya ke orang yang lebih tinggi derajatnya. Murid ke guru, pegawai ke atasan. Terus kalau di kemiliteran itu misal seperti tadi saya contohkan, pangkat saya masih Leda, sedangkan Revan jenderal. Nah,
itu seharusnya berbicaranya pakai kromo alus ketika usia kita itu sebaya. Kalau tadi kan ketika pakai ngoko alus, usianya Revan lebih muda dari saya tapi pangkatnya lebih tinggi. Nah, ini kasusnya saya buat usia kita sebaya tapi pangkat saya lebih rendah daripada Revan. Jadi saya berbicara kepada Revan itu menggunakan basa kromo alus. Nah, contohnya seperti ini. Panjenengan badhe tindak datang pundi. Ketika kalian lihat perbedaan dari contoh ini dengan contoh yang kromo lugu tadi, di kromo lugu subjek dan predikatnya itu menggunakan bahasa madya. Sedangkan ini di kromo alus, subjek, predikat, itu menggunakan bahasa kromo inggil. Maaf, gambaran saya nggak bagus soalnya. Nah, seperti ini. Kebaca kan tapi gambarannya? Oke. Nah, walaupun subjek dan predikatnya ini pakai kromo inggil, objek juga keterangan, kalimat pelengkap, itu juga pakai kromo inggil. Jadi dalam ragam bahasa ngoko alus, dalam ragam bahasa kromo alus, maaf, itu keseluruhannya menggunakan bahasa kromo inggil. Seperti ini. Sudah selesai. Nah, selanjutnya, ketika kalian bertanya, mungkin kalian bertanya apa namanya, Pak, ragam bahasa ngoko itu kayak gimana, ragam bahasa madya itu kayak gimana, ragam bahasa kromo inggil itu kayak gimana, seperti ini contohnya. Bentar. Nah, seperti ini. Ini merupakan ragam bahasa ngoko, kromo madya, dan kromo inggil. Di sini kita ambil contoh tembung yang saya bold ini, yang saya blok ini. Adi atau adik. Adik itu bahasa madyonya itu adi. ADHI. Nah, sedangkan kromo inggilnya itu rai. Rai itu kadang bisa digunakan sebagai basa kromo dari anak, bisa juga digunakan sebagai basa kromo adik. Lalu ini, adus. Adus dalam bahasa Indonesia itu berarti mandi. Nah, kromo madyonya itu adus, sedangkan kromo inggilnya siram. Masih ingat dulu ada jokes kayak gini, tolong dibahasa kromokan ini, Bapak tidur, saya mandi. Harusnya kan Bapak sare, kula adus. Nah, sedang kalau kalian belum paham ini, kalian menganggapnya itu pakai kromo inggil, itu pasti membahasakannya sebagai Bapak sare, kula siram. Nah, itu merupakan contoh kesalahan dalam penggunaan apa tingkat tutur bahasa Jawa. Lalu yang ini, aku. Aku ini kromo madyonya kulo. Sedangkan kromo inggilnya kawulo. Bisa juga abdi. Abdi ini hampir mirip dengan bahasa Sunda. Lalu yang terakhir yaitu dalem. Terus ini anak. Anak itu tembung ngoko. Kromo madyonya yoga. Kromo inggilnya putro. Jadi kalau kalian punya nama yoga, itu sebenarnya merupakan perwujudan dari pemaknaan anak. Niki Bali, Bali atau balik, pulang. Madyonya mantuk, kromo inggilnya kundur. Bacanya kundur. Ki bantal, bantal itu juga ada kromo inggilnya. Kromo madyonya bantal. Nah, ini merupakan kromo inggilnya. Kajang sirah atau tempat meletakkan kepala. Diambil dari fungsi bantal yaitu untuk meletakkan kepala ketika tidur. Oke, sudah itu saja. Ada yang sebentar saya stop record dulu.